guys, salam satu happy. Oke, kaci. Woi, babon. Pecah telur, angkat. Mantap. Mantap, bro. Oke, pecah telur yang pertama ya. Pecah telur pertama nih ya. Ya. Nih di mana nih? Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM 638230008 Prodi Sastra Jepang akan menjelaskan salah satu unsur dari satu contoh kebudayaan Indonesia. Saya mengambil sistem pencarian hidup nelayan suku Melayu di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan sebagian besar nelayan hidup dalam kemiskinan, mencakup faktor teknis, faktor kultural, dan faktor struktural. Semuanya bermuara pada pendapatan nelayan yang tidak menentu, antara lain karena stok sumber daya ikan yang menurun akibat pencemaran, kerusakan ekosistem laut sebab penangkapan ikan yang merusak, serta kondisi alam yang seperti perubahan iklim global. Selain itu, kondisi gelombang laut yang kuat pada musim-musim tertentu menyebabkan nelayan tradisional tidak dapat menghasilkan pendapatan yang memadai dalam melaut. Nah, bagi penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil dan pesisir, mata pencaharian di bidang perikanan tangkap merupakan sumber ekonomi rumah tangga yang paling utama. Meskipun demikian, kegiatan ekonomi di sektor ini tidak dapat menjamin ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kondisi rentannya sektor perikanan tangkap terhadap berbagai ancaman seperti perubahan iklim, terus ada degradasi lingkungan, serta eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan. Situasi ini umumnya diperparah dengan kondisi tingginya tekanan penduduk di tengah keterbatasan sumber daya lahan di wilayah pesisir. Agar para nelayan dapat mempertahankan penghasilan di tengah berbagai ancaman yang dialami sektor perikanan dan sekaligus mengurangi kemiskinan di antara mereka, penting dilakukan upaya untuk menciptakan mata pencaharian tambahan bagi kelompok penduduk ini, yang antara lain diperoleh melalui pencipta mata pencaharian alternatif. Selain dihadapkan pada persoalan penghasilan yang minim, kesulitan mendapatkan penghasilan hingga sarana alat tangkap yang terbatas dan apa adanya. Ada persoalan lain yang tak kalah penting, bahkan setiap waktu mengintai jiwa setiap nelayan di Kepri atau Kepulauan Riau, Kota Batam, yakni resiko keselamatan mereka dalam bekerja, yang kerap kali mengalami kecelakaan kerja hingga hilang yang berujung kematian terhadap nelayan tradisional itu sendiri. Di kelompok ini bersama nelayan jenis pekerjaan lainnya bersama seperti petani, terus juga tukang ojek, supir, angkot, buruh bongkar muat, pedagang kaki, dan lain-lainnya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.